Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa bagian dari tugas nomor 1, yaitu yang pertama kita menggunakan pernyataan for, yaitu dengan variabel x sama dengan 150, kemudian evaluasinya itu x lebih besar sama dengan 1 dengan increment x minus minus. Kemudian pada baris berikutnya itu kita memasukkan variabel hasil dengan perintah x kali x ditambah 2 kali x dikurang 1. Kemudian pada baris kelima nanti sistem akan menampilkan nilai akhir dari variabel hasil. Kemudian setelah ini kita simpan programnya dan kita save. Kita masukkan namanya itu tugas nomor 1.java. Kemudian setelah kita save pada programnya ini, kita akan mencoba untuk kompilasi atau dengan eksekusi program. Kita buka command prompt-nya. Ini pada program yang tadi kita ketikkan. Oh, saya mengalami error ya. Saya kembali kode programnya. Oh, pantas nama filenya salah. Java spasi tugas nomor 1.java. Ya, tidak mengalami error di sini. Kita langsung eksekusi programnya. Java tugas nomor 1. Ya, ini adalah hasil akhir dari variabel x, itu 22.799. Kita mengingat kembali situ, dia tadi menggunakan dia itu menggunakan increment x minus minus, yaitu di mana nilai dari variabel x itu dikurangi 1. Ini untuk program tugas nomor 1 sudah berhasil ya. Kemudian setelah mengetik kode program kedua itu pada blok ketiga itu kita menentukan nilai variabel mula-mula atau nilai variabel awalnya itu adalah 0. Kemudian pada baris keempat itu kita menggunakan pernyataan for dengan variabel i sama dengan 1 dengan evaluasinya itu i kurang dari 10. Kemudian incrementnya itu i++. Kemudian pada baris kelima itu proses menghitung jumlah dari i dikali i dikurang 1, itu untuk menentukan hasil, untuk menentukan variabel hasil. Kemudian itu pada baris ke-7 nantinya itu sistem sendiri yang akan menampilkan nilai akhir dari variabel hasil yang di atas ini. Setelah ini setelah mengetik semua kode programnya, kita coba untuk simpan filenya pada perintah save dengan nama tugas 02.java. Setelah kode programnya kita save, kemudian kita beralih ke command prompt untuk kompilasi dan eksekusi programnya. Ini adalah kode program yang tadi kita ketik. Untuk kode programnya tidak ada masalah, tidak ada error ya. Kemudian kita langsung eksekusi saja programnya. Nah, di sini langsung menampilkan hasilnya itu adalah 375. Setelah hasil eksekusinya langsung menampilkan nilai hasil dari 375, berarti kode program yang kita ketikkan tadi itu sudah work atau sudah berhasil. Oke, saya telah selesai mengetikkan kode program untuk tugas nomor 3.
di mana di sini ya pada baris ketiga itu kita menggunakan perintah for, di mana variabelnya di sini yaitu x sama dengan 0. Kemudian evaluasinya itu x kurang dari sama dengan 99. Kemudian incrementnya itu x plus plus. Kemudian pada baris keempat itu kita menentukan variabel hasil dari nilai x habis dibagi 2. Kemudian pada baris kelima itu kita menentukan variabel genap sama dengan hasil sama dengan 0. Dan pada baris keenam itu kita menggunakan pernyataan if. Kita menggunakan pernyataan if di mana itu sistem nanti akan menampilkan nilai-nilai variabel yang bilangannya genap. Nah, kemudian sebaliknya, jika nilai variabel x tidak bernilai bilangan ganjil, maka sistem nanti akan menampilkan pada program di bawahnya ini. Oke, setelah semua kode programnya kita ketikkan, kemudian kita save, perintah save. Kita masukkan namanya itu tugas 03.java. Setelah kita save, kemudian kita beralih ke command prompt untuk kompilasi dan eksekusi programnya. Ini adalah kode program yang tadi kita ketikkan. Setelah kode programnya berhasil dikompilasi, tidak ada error sama sekali, kemudian kita eksekusi programnya. Oke, di sini sudah nilai akhir dari hasil eksekusi programnya, di mana itu angka 0 adalah merupakan bilangan genap, kemudian angka 1 itu merupakan bilangan ganjil, kemudian angka 2 itu merupakan bilangan genap, sampai di angka 99 itu adalah bilangan ganjil. Oke, untuk kode program tugas nomor 3 itu sudah berhasil ya, sudah work, tidak ada kesalahan di sini sama sekali. Selanjutnya kita beralih ke tugas nomor 4, kode program nomor 4. Kemudian setelah mengetikkan kode program tugas nomor 4, di sini dia menggunakan pernyataan for, karena ada 3 nilai yang akan kita tampilkan, yaitu nilai x, y, dengan z. Makanya dibuat perulangan seperti ini, sebanyak nilai yang akan kita tampilkan. Kemudian itu kita menggunakan pernyataan if pada baris ke-6 untuk memasukkan rumus 2 dikali x, di mana x-nya ini diambil dari rentang nilai 0 sampai dengan 10, nilai berapapun itu. Program nanti akan menentukan. Kemudian sama itu 3 kali y. Nilai y pun dia itu diambil dari rentang nilai 0 sampai 10, nilai berapapun itu. Nilai berapapun itu. Kemudian z sama juga. Rentang nilainya itu diambil dari 0 sampai 10. Nanti sistem yang akan menentukan. Tetapi pada program ini kita mau midlay-nya itu harus 10, jawabannya itu harus 10. Oke, kita coba save kode program ini, save, dan itu tugas nomor 4.java. Setelah kode programnya berhasil kita save, kemudian kita beralih ke command prompt-nya.
Ini adalah kode program yang tadi kita ketikkan. Ya, tidak ada kesalahan di sini, kita langsung eksekusi saja programnya. Oh, salah. Ya, ini langsung masuk ke nilainya ya. Setelah muncul nilai akhir dari hasil proses eksekusinya, sini muncul nilai di mana itu nilai 2 dikali 0, 0, 3 dikali 4 dikurang 2 itu sama dengan 10. Karena nilai 3 dikali 4 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi nilai dari jawaban pertama ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 10. Begitupun juga sampai nilai yang paling terbawahnya itu ini. Nilai X itu 10. Oke, kita beralih ke tugas nomor 5. Setelah kita menuliskan kode programnya, kemudian di sini dia menggunakan pernyataan for. Pernyataan for itu di mana variabel Q sama dengan 1, evaluasinya Q kurang dari sama dengan 10. Kemudian dengan menggunakan increment Q++. Kemudian pada baris keempat itu sama menggunakan pernyataan for juga dengan variabel R sama dengan 1. Kemudian evaluasinya itu R kurang dari sama dengan 10. Kemudian menggunakan increment R++. Kemudian di baris kelima itu kita menuliskan variabel hasil 3 dikali Q ditambah 4 dikali R dibagi 2. Kemudian pada baris ke-6 itu kita menggunakan pernyataan if. If itu hasil sama dengan 22. Kemudian pada blok berikutnya itu sistem nanti akan menampilkan nilai dari Q dan R-nya, apakah bernilai true apa tidak. Setelah kita mengetikkan kode programnya, kita akan save. Perintah save ya. Nama tugas nomor 5 titik Java. Tugas nomor 5 titik Java di sini ya. Oke, setelah mengetikkan kode programnya, kita langsung masuk ke command prompt untuk kompilasi dan eksekusi programnya. Ini dia kode program yang tadi kita ketikkan. Royal sini ya. Kesalahannya itu di Java 1 tulisan publiknya. Kurang waktu public. Langsung Ctrl save. Kita kembali lagi ke command prompt-nya. Masukkan kode programnya tadi. Baca spasi tugas nomor 5 titik Java. Oke, sudah berhasil di sini. Tidak ada error, kita langsung eksekusi programnya. Terus Java spasi
tugas 05. Oke. Di sini nanti akan menampilkan hasil akhirnya seperti begini. Tadi Q bernilai 3, R bernilai 9. Kemudian di tampilan bawahnya pun juga Q bernilai 4 dan R bernilai 8. Oke, setelah berhasil begini, kita langsung mengetikkan kembali kode program untuk tugas ke-6. Kemudian untuk program ke-6 ini, Anda itu akan melihat kode program yang akan membaca input nilai BB dan nilai BA. Ini BB dan BA, dan nantinya akan diisi oleh user pada proses eksekusi programnya. Kemudian di baris pertama itu, terlebih dahulu kita menentukan jenis kelasnya. Jenis kelas yang kita pakai sini yaitu import Java util scanner. Kemudian di baris keempat, kita bentuk objek scannernya, di mana SC di sini, yaitu objek scanner yang kita buat. Dan kemudian pada baris kelima dan baris ketujuh itu, untuk mempermudah user dalam mengisi nilai tampilan, yang pertama itu kita tuliskan masukkan batas bawah, dan untuk yang kedua itu masukkan batas atas. Nanti pada proses kompilasi atau eksekusi program, user sendiri yang akan mengisinya. Kemudian pada baris ke-9 itu, kita disuruh pada baris ke-9 itu nilai variabel hasil mula-mulanya itu atau nilai awalnya itu adalah 0. Dan kemudian di baris ke-10 itu kita menggunakan pernyataan for. Pernyataan for itu melakukan perulangan nilai BB sampai BA. Dan kemudian di baris ke-11 itu proses menghitung jumlah dari I dikali 1,5. Oke, kemudian di baris ke-13 itu untuk menampilkan pada baris ke-13 ini, nanti sistem Ferry akan menentukan atau mengisi nilai dari variabel BB dan BA ini. Kemudian setelah kita mengetikkan semua kode programnya, kemudian kita simpan, melakukan perintah save. Ini kita masukkan perintahnya itu tugas 06 titik Java, enter. Oke, setelah berhasil berubah warna begini, kemudian kita beralih ke command prompt untuk kompilasi dan eksekusi program. Ini adalah program yang tadi terdekat dengan tugas nomor 6 yang kita ketikkan tadi. Oke, setelah tidak ada yang error, berarti proses pengetikan kode programnya itu tidak mengalami kesalahan atau tidak kesalahan. Kemudian kita langsung mengeksekusi programnya. Perintah Java tugas 06. Oke, di sini nanti ada tampilan masukkan batas bawah. Nanti user diminta untuk memasukkan nilai dari batas bawahnya, berapapun yang user mau. Untuk saya sini mengistikan 20 untuk batas bawah, dan masukkan batas atas. Nilai batas atasnya saya masukkan nilai 10. Oke, nilai keseluruhan itu nilai BB tambah BA adalah 00. Tapi kode programnya ini sudah berhasil ya. Untuk hasil eksekusinya pun sudah berhasil juga. Kalau kita mau masukkan nilai lain juga boleh dengan mengetikkan ulang kembali. Contoh kita masukkan nilai 5. Masukkan batas bawah. Itu kita masukkan 5 juga. Enter. Oke. Sini akan ada tampilan nilai BB
ditambah BI cuma yang 7,5. Untuk kode program nomor 6 itu sudah berhasil, tidak mengalami kesalahan apapun, sudah sesuai dengan jenis kelasnya, itu Java Util Scanner, yang dimana nanti user sendiri yang akan mengisi angka-angka di atas, angka-angka dari masukan batas atas sama masukan batas bawah. Oke, sekian saja untuk penjelasan dari kode program tugas nomor 1 sampai tugas nomor 6. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.